Kakak, kembali ke video itu. Ada kami lah di dunia jurnalis, ada yang beranggapan itu orang Komnas HAM yang mengambil. Oh tidak. Saya pastikan itu tidak. Bahwa kami berkontribusi untuk video itu keluar iya. Tapi kalau dikatakan Komnas HAM itu saya harus menegaskan bahwa bukan. Ya, selamat pagi. Hari ini saya bersama Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua. Saya berkunjung ke kantor beliau dan yang menarik buat saya adalah akan mempertanyakan langsung apa yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM pilot Susi Air yang telah disandra. Selamat siang, Kakak. Siang, Bung Ginting. Iya, Kakak. Senang bertemu Anda hari ini lagi. Iya. Langsung saja, Kakak. Iya. Kakak, kalau TNI Polri sudahlah, kita sudah begitu tahu apa yang dilakukan dan mereka publis secara terang-menerang yang dilakukan terhadap pilot ini. Komnas HAM sebagai lembaga atau kakak sebagai individu yang kita bisa bilang netral dalam menghadapi kasus ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM dan kakak begitu? 1 minggu setelah kejadian itu, kemudian saya datang ke Timika. Betul. Saya datang ke Timika, lalu pasca kejadian itu 2 hari kemudian itu saya coba mengontak sejumlah pihak ya. Sejumlah pihak? Ya, saya mengontak sejumlah pihak, Pak Kapolda, Ya. Pak Kiri, Pak Pangdam. Saya juga kontak dengan mitra-mitra Komnas HAM baik yang ada di Timika, yang ada di Nduga, yang ada di Lanijaya, yang ada di Wamena, yang ada di Intan Jaya, yang ada di Paniai. Itu. Lalu mereka memberi sejumlah informasi ya, sejumlah informasi tentang pilot itu. Lalu saya datang ke Timika. Saya datang ke Timika karena apa? Dari aspek transportasi itu Timika sangat dekat untuk datang ke Kenyam. Betul. Dan itu transportasinya lancar itu. Di Timika itu saya berkomunikasi, saya juga bertemu dengan beberapa pihak yang mengetahui secara langsung Kejadian. bagaimana sebelum kejadian dan kejadian dan sesudah kejadian. Itu mereka memberi informasi yang cukup kepada saya. Setelah itu kepada Komnas HAM ya. Kepada Komnas HAM dan lalu kemudian tentu Komnas HAM itu punya mandat ya. Punya mandat untuk melakukan pemantauan baik berdasarkan pengaduan atau kemudian pengaduan respon. Jadi kami merespon. Kasus ini dia berskala internasional karena yang disandra ada warga negara Selandia Baru, New Zealand. Lalu posisi dia itu posisi yang menarik perhatian semua pihak. Betul sekali. Nah, dari keterangan-keterangan itu memang Komnas berkesimpulan bahwa ini bukan spontanitas. Kejadian ini bukan spontanitas. Sudah terencana. Sudah direncanakan. Sudah direncanakan dan pilot ini menjadi korban. Itu. Saya juga bertemu dengan mereka yang waktu itu konon kabarnya disandra. Betul. Karyawan-karyawan itu. Oh ya, yang pekerja puskesmas. Lalu mereka menggambarkan tentang situasi bagaimana mereka dari distrik Paro datang ke satu tempat, diantar oleh siapa-siapa itu mereka menjelaskan siapa-siapa yang mengantar mereka. Sampai di tempat di mana helikopter itu nanti datang jemput mereka. Itu mereka menjelaskan dan mereka juga menjelaskan sebelum kejadian dan sampai kejadian. Itu ya. Nah, tentu sebagai lembaga negara yang imparsial, nah Komnas HAM itu bekerja untuk satu kepentingan, yaitu kepentingan kemanusiaan. Karena itu saya langsung berkomunikasi dengan mereka. Bahkan kita berkontribusi sedikit tentang bagaimana
keberadaan pilot. Iya. Keberadaan pilot itu. Keberadaan kita berkontribusi bagaimana publik bisa mengetahui tentang keberadaan pilot. Caranya apa? Nah, di situ posisi Komnas berkontribusi. Paling tidak setelah saya ada di Timika, 3 hari kemudian ada video yang keluar. Betul. Nah, itu bagian kecil dari kontribusi kerja-kerja Komnas HAM. Kenapa video itu menjadi penting? Supaya publik mengetahui keberadaan pilot itu. Nah, itu bagian kecil dari kontribusi kami. Gitu. Lalu saya juga berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Saya berkomunikasi langsung dengan Ibu Susi. Orang di lingkungan Ibu Susi. Saya berkomunikasi juga dengan kedutaan di Selandia Baru. Otoritas-otoritas negara itu penting kita berkomunikasi. Termasuk berkomunikasi dengan jaringan TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Itu menjadi penting karena Komnas dalam posisi sebagai lembaga imparsialitas harus memposisikan, salah satu mandat kita adalah melakukan fungsi mediasi. Iya, betul. Nah, proses mediasi itu membutuhkan apa yang disebut dengan mediator. Nah, tentu sebagai pimpinan Komnas, saya memposisikan diri sebagai sebagai komunikator lah, yang bisa mengkomunikasi beberapa kepentingan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kembali ke video itu, ada kami lah di dunia jurnalis, ada yang beranggapan itu orang Komnas HAM yang mengambil. Oh tidak. Saya pastikan itu tidak. Bahwa kami berkontribusi untuk video itu keluar, iya. Tapi kalau dikatakan Komnas HAM itu saya harus menegaskan bahwa bukan orang Komnas HAM yang bukan orang Komnas HAM. Bahwa Komnas HAM berkontribusi untuk video itu bisa keluar, iya. Karena itu bagian dari kami melakukan upaya negosiasi tadi. Penting video itu untuk memberitahu kepada publik keberadaan pilot itu seperti apa. Tadi saya bilang, saya juga berkomunikasi dengan TPNPB. Itu tidak berarti kami berafiliasi. Saya ingin menegaskan, Komnas tidak berafiliasi. Tetapi dalam fungsi melaksanakan fungsi mediasi, fungsi pemantauan, Komnas bisa melakukan itu. Iya, betul, sangat bisa. Dari yang kakak sempat berkomunikasi nih kepada pihak yang menyandra, apa yang disampaikan? Ya, pertama itu mereka menyampaikan bahwa tuntutannya sangat tinggi, merdeka. Pilot hanya bisa dilepas, merdeka. Tapi kan Komnas HAM juga menjelaskan kepada mereka bahwa itu di luar kewenangan Komnas HAM, jauh sekali, dan Komnas HAM tidak ada urusan dengan itu. Tapi kami juga menjelaskan tentang mekanisme hak asasi manusia. Betul. Itu kami menjelaskan begitu kepada mereka, dan kita sebenarnya berterima kasih karena sampai sekarang paling tidak ada 3 video yang sudah dipublish. Betul. Itu tentang keberadaan itu. Tapi juga mereka bersedia berkomunikasi. Paling tidak melalui juru bicara mereka, si Bisembom. Itu. Dan bahkan terakhir kemudian mereka meminta Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan kemudian melakukan upaya negosiasi, dan mereka menyebut nama saya. Iya, betul sekali. Mereka menyebut nama saya. Jadi proses itu sedang berlangsung. Kita juga melihat ini ada juga bahwa dalam proses ini peperangan tetap terjadi. Padahal kan ini misal konflik ini antara yang menyandra dan TNI Polri tetap terjadi. Menurut kakak, apakah ini bagian dari solusi untuk membebaskan pilot? Di mana-mana kekerasan itu tidak bisa direspon dengan kekerasan, karena itu bukan solusi. Kekerasan direspon dengan kekerasan itu menimbulkan kekerasan baru, dan siklus kekerasan itu terus terjadi. Itu. Kalau kita bicara solusi dalam mekanisme apapun, yang disebut solusi itu adalah dialog. Dialog ke, mau perundingan ke, ini soal terminologi. Tetapi penyelesaian konflik di mana-mana, dialog itu menjadi satu-satunya sarana yang rasional, sarana yang diakui oleh semua mekanisme. Mekanisme non formal sampai mekanisme formal. Itu. Tidak ada mekanisme lain untuk menyelesaikan sebagai solusi, tidak ada. Hanya mekanisme itu. Kenapa dialog itu menjadi penting? Dialog itu untuk para pihak itu saling menyampaikan pandangan, saling menyampaikan maksud, saling menyampaikan kepentingan. Nah, dialog itu untuk mendekatkan, paling tidak negosiasi, mencari solusi gitu.
Iya, karena itu kita membutuhkan siapa? Kita membutuhkan negosiator. Negosiator itu bisa individu, Oke. bisa lembaga. Oke. Tetapi kita membutuhkan orang-orang yang bisa diterima oleh para pihak. Itu yang sekarang dalam proses penyanderaan ini, Hah? kita membutuhkan figur orang itu. Ini yang belum ada. Ini yang belum ada. Belum ada bisa masuk yang dipercaya dari pihak sana juga termasuk pihak pemerintah. Bahwa ada orang yang sudah masuk, sudah. Oke. Sudah ada kurir-kurir yang sudah menyampaikan. Iya, betul. Problemnya sekarang adalah siapa figur yang bisa diterima oleh TPNPB TNPB. dan diterima oleh pemerintah. Pemerintah. Iya. Nah, tentu TNI Polri itu bagian dari proses pengamanan. Oke. Nah, siapa yang perlu memberikan akses ini? Ya, yang perlu memberikan akses ini pemerintah. Pemerintah itu siapa? Bisa presiden, Bisa ya. bisa Menko Polhukam, bisa Mendagri, bisa Pak Gubernur, bisa Pak Bupati. Tentu berkomunikasi dengan siapa? Berkomunikasi dengan Kapolda, berkomunikasilah dengan Pangdam. Setelah saya diminta, Komnas Perwakilan Papua diminta, kami juga bertemu dengan Pak Kapolda. Kami menjelaskan, tim saya menjelaskan tahapan yang kami lakukan itu A, B, C, D. Ya. Itu hari Jumat ya. Oke. Kami ketemu dengan Pangdam, kami juga menjelaskan. Sayangnya kita bertemu hari Jumat tanggal 14, kemudian ada kejadian yang sangat tragis Begitu ya. pada tanggal 15. Tanggal 15. Sejumlah anggota Kopassus, Iya. sejumlah anggota TNI Meninggal. itu gugur dalam kontak. Mantap. Dan itu kemudian seluruh proses terhenti sampai sekarang. Seluruh proses terhenti. Proses negosiasi itu dengan ada kejadian itu berarti Sejak kejadian tanggal 15 sampai sekarang belum ada lagi. terputus. Belum ada komunikasi. Tapi memungkinkan nggak tidak sih negosiator masuk dan pada akhirnya nanti akan dibebaskan? Begini Ginting, negosiator itu kan harus diterima oleh para pihak, lalu proses komunikasi itu untuk menyepakati prasyarat. Oke. Prasyarat A, prasyarat B. Ini. Maunya ini, maunya ini. Tugas negosiator adalah mengkomunikasikan kepada para pihak. Pemda Kabupaten Nduga itu sudah membentuk tim, Iya betul ada. sudah jalan, Sudah jalan. diinisiasi oleh Pak Kapolda. Iya betul. Nah, tapi tim ini juga belum ada hasil yang maksimal. Gitu. Nah, misalnya, waktu ada kesepakatan bahwa oke, batas wilayah sini silakan ada tentara polisi, tapi batas sini jangan dulu. Iya. Itu. Nah, karena itu pada kesepakatan tidak tertulis ini mestinya itu menjadi momentum untuk proses negosiasi itu jalan. Jangan saling menyerang. Oke. Kalau saling menyerang, ini tertutup lah proses itu. Nah, karena itu memang kalau saya membaca Cendrawasih Pos hari ini, Iya betul. pihak gereja sudah menunjukkan etika, komitmen Iya betul. untuk menawarkan menjadi pihak Iya, untuk bernegosiasi. negosiasi. Nah, karena itu saya beberapa kali berkomunikasi langsung dengan kelompok sipil bersenjata. Ya. Saya sudah menawarkan, paling tidak sudah 3-4 kali saya berkomunikasi. Kita menawarkan opsi itu, Saya juga sudah sampaikan kepada Kapolda dan Pangdam. Nah, paling tidak adalah jangan dulu saling menyerang. Iya. Saling menahan diri. Proses negosiasi ini jalan. Yang sangat disayangkan adalah dalam upaya ini tapi masih ada kontak. Iya. Masih ada kontak yang terjadi. Penyerangan itu terjadi. Nah, dalam proses penyanderaan itu pembebasan sandera itu harus mempertimbangkan keselamatan Betul. sandera itu sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar yang melakukan penyanderaan. Karena sebagai masyarakat umum memandang bahwa ini yang disandra satu orang, tapi korbannya sudah lebih dari satu orang, baik dari korban dari penyandra, korban dari TNI Polri. Ini juga kadang-kadang yang di masyarakat bertanya, oh kok sesusah itu gitu. Ya, sekali lagi di wilayah Nduga ini bukan kali pertama. Iya betul. 96 ada peristiwa yang itu menjadi semacam trauma. Iya betul. Selain orang di sana trauma, tapi ini juga jadi pengalaman untuk kelompok yang melakukan penyanderaan. Mereka sudah punya pengalaman. Iya. Waktu lalu kita melepaskan sandera tapi ada penyerangan yang mengakibatkan banyak orang meninggal. Iya. Dan itu menimbulkan ingatan penderitaan, kesakitan yang belum diselesaikan. Diselesaikan. Nah, sekarang
Itu mereka belajar dari itu. Ini bukan soal jumlah, satu orang atau 5 orang, bukan soal jumlah. Tapi ada orang yang disandra. Iya, betul. Dan orang ini adalah warga negara asing. Nah, korban sudah berjatuhan banyak. Betul. Dan ini yang sangat disayangkan. Karena itu, Komnas meminta kepada kelompok sipil bersenjata harus bersedia untuk berunding, bersedia untuk menyampaikan maksud mereka. Dan kita sebenarnya berterima kasih. Upaya ini sudah mulai berlangsung di internasional ini. Iya. Karena mereka ada punya para diplomat yang sudah menyampaikan, kami akan bertemu. Nah, mestinya proses ini sudah jalan. Indonesia itu punya pengalaman dengan GAM. Betul. Apakah perundingan ini kemudian menyetarakan pemerintah Indonesia dengan kelompok sipil bersenjata? Tidak. Dalam kasus GAM dengan pemerintah Indonesia, itu soal tempat. Helsinki itu hanya tempat. Oke. Dan hanya ada pihak yang Fasilitasinya. Itu. Prosesnya itu kan pemerintah Indonesia dengan GAM. Bicara antara pemerintah dengan warga negara. Nah, mestinya dalam kasus ini harus bisa itu yang ditempuh. Itu menjadi solusi. Itu solusi yang paling mungkin dilakukan untuk apa? Pertama, menghindari banyaknya korban yang berjatuhan. Harus bisa dilakukan. Itu satu. Yang kedua, harus ditanya, kamu mau siapa yang datang? Oke. Pemerintah siapkan ini. Nah, tentu kita tidak ingin ada intervensi asing. Nah, Selandia Baru telah menawarkan, kami mau bantu. Iya. Tapi memang dalam konteks negara ini sangat wibawa negara harus dijaga. Tercoreng. Wibawa negara harus dijaga. Nah, karena itu memang tidak harus mereka. Tapi kalau kita butuh negosiator yang bisa individu. Nah, Komnas HAM pernah menawarkan, bagaimana kalau kita minta Ramos Horta, Sanana Gusmao, Yusuf Kala, orang-orang tokoh yang terkenal bisa ya. Tokoh-tokoh yang berpengalaman dan telah mendapat pengakuan masyarakat internasional. Oke, betul. Dulu kita punya Dr. Farid Hussein. Iya. Dr. Farid Hussein itu kan bertemu dengan kelompok sipil bersenjata, ditugaskan oleh siapa? Oleh SBY. Iya. Nah, jadi bisa perorangan atau lembaga-lembaga. Nah, sekarang gereja bersedia. Komnas HAM tentu kami punya mandat untuk melakukan itu. Iya. Nah, itu. Jadi sekali lagi kita minta bahwa kelompok sipil bersenjata harus menyodorkan orang. Oke. Pemerintah Indonesia kan kita punya banyak diplomat yang hebat-hebat. Iya. Itu. Tapi tidak cukup hebat kalau tidak memahami sosiokultural. Iya, itu di tingkat kadang-kadang lokal jadi bagaimana. persoalan. Itu problem. Karena banyak diplomat kita itu di internasional itu melakukan pembohongan dalam tanda kutip untuk Papua. Itu yang tidak boleh karena itu sangat berbahaya. Jadi sekali lagi saya pikir Egyanus itu seorang yang terdidik, punya mengecam pendidikan, punya pengetahuan luas, punya koneksi, punya jaringan. Nah, karena itu kita minta Egyanus, tapi juga jaringannya. Saya sudah berkomunikasi ke 4 panglima dalam kelompok sipil bersenjata. Saya sudah berkomunikasi dengan mereka untuk kasus ini. Ini harus bisa dikomunikasikan, harus bisa didialogkan. Kalau tidak ini korban semakin banyak. Dengan cara, ini kita bahas dengan cara kakak optimis tidak dengan cara TNI Polri yang masuk dibilang ini bisa meloloskan? Saya itu kalaupun bisa meloloskan korban akan banyak. Oke. Termasuk korban pilot? Sangat berpotensi pilot bisa menjadi. Karena video terakhir mengatakan bahwa kalau tidak salah ya, nanti bisa dikoreksi, jangan dibom gitu ya, ada kata-kata itu sempat TNI Polri. Kalau seorang pilot warga negara asing mengatakan bahwa bom, dia ini warga negara asing, dia itu pilot. Dia bisa membedakan bunyi tembakan, bunyi bom dan lain sebagainya. Dia bisa menyampaikan. Nah, kalau kita melihat gestur ya, kalau kita melihat gestur penyampaian dia itu ada dua hal. Pertama itu dia menyampaikan dalam tekanan, tapi yang kedua dia juga punya pengetahuan untuk memberi penjelasan terhadap lingkungan yang terjadi.
Jadi bisa saja memang dia diarahkan. Tapi dari penjelasan dia itu memberi gambaran kepada kita bahwa memang ada operasi udara. Oke. Ada operasi udara. Karena itu harus dihentikan. Harus dihentikan. Tapi bahwa ada korban jiwa ini harus kita menjadi pelajaran untuk melakukan, terutama TNI Polri, Satgas, melakukan evaluasi ulang, lalu merencanakan operasi lagi yang lebih humanis, operasi yang terukur untuk bisa pembebasan sandera. Sambil jalan negosiator tadi sambil proses negosiasi itu jalan. Oke. Berarti sekarang adalah persoalannya adalah pihak dari penyandera belum ada negosiator yang mereka percaya. Belum ada negosiator yang mereka percaya. Yang mereka tunjuk. Betul. Mereka punya juru bicara, Sebi Sambong. Betul. Berulang kali menyampaikan. Itu. Nah, mereka juga kalau melihat itu mereka punya mekanisme komunikasi yang sudah terbangun. Tetapi saya harus bilang kepada timnya TPNPB, sipil bersenjata. Kami menyebut, Komnas menyebut kelompok sipil bersenjata. Itu harus bisa menunjuk orang di tingkat lokal yang bisa berkomunikasi langsung. Bisa berkomunikasi langsung dengan otoritas-otoritas, baik itu otoritas sipil yang ada di kabupaten, di provinsi, di nasional, tapi juga dengan TNI Polri. Itu yang harus segera dilakukan. Tapi kan ini seandainya ada ditunjuk, pasti penegak hukum juga mencurigai bahwa dia bagian dari kelompok itu. Bisa dulu kan ada juru bicara yang juga di Indonesia yang termasuk Sebi Sembom yang keluar negeri. Sebenarnya kan dia menyampaikan juga apa yang. Kalau posisi Sebi Sembom itu jelas, afiliasinya jelas. Jadi yang masuk akal adalah menunjuk tokoh yang memang sudah terpercaya. Iya. Dan kalau ada orang yang mereka tunjuk, dia jangan dicurigai loh. Itu juga kadang-kadang menjadi pekerjaan. Iya. Nah, ketika nama saya disebut, kami disebut, saya datang menjelaskan kepada Kapolda dan Pangdam bahwa langkah kami akan 1, 2, 3, 4 tahapan untuk melakukan komunikasi. Jadi kalau saya bisa menunjuk lembaga, tapi juga menunjuk orang menjadi apa? Menjadi negosiator. Betul. Itu penting. Dan ini sudah mendesak dilakukan. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, maka korban jiwa itu semakin banyak. Lalu kerugian harta benda juga semakin. Terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah Paro, distrik-distrik yang ada sekarang juga. Itu mereka semakin menderita. Dan itu menambah panjang daftar korban. Dan ingat, kalau sudah masuk di isu hak asasi manusia, adanya banyak korban, itu bisa terjadi intervensi. Siapa yang boleh melakukan intervensi? PBB bisa menggunakan mekanisme hak asasi manusia untuk melakukan intervensi. Intervensi untuk mengirim special rapporteur untuk melakukan penilaian, dan itu posisi pemerintah akan disorot lebih tajam. Nah, karena itu saya sudah bilang, bolehkah Presiden membentuk satu tim yang laporannya langsung kepada Presiden? Sekarang itu Presiden menugaskan wakil Presiden bertanggung jawab untuk mengurus Papua. Ya, betul. Tim ini sudah dibentuk, tapi itu mereka hanya bekerja untuk mengurus pembangunan. Mereka tidak bekerja untuk menyelesaikan konflik. Dan orang-orang yang di dalam itu tidak berpengalaman dan tidak memiliki jaringan untuk menyelesaikan konflik. Jadi kita mengurus pembangunan, tapi kalau tidak menyelesaikan konflik sosial, itu problem yang akan berkepanjangan terus. Dan pemerintah Indonesia selalu dirongrong. Kenapa? Karena ada korban yang berjatuhan terus. Baik itu TNI Polri, tapi juga masyarakat. Karena itu saya mengusulkan kepada Presiden. Presiden membentuk satu tim yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Siapa orang-orang di situ? Jangan lagi pilih orang-orang yang Presiden ke Jayapura, orang-orang itu komunikasi dengan dialog dengan Presiden. Orang-orang yang sama juga ke Jakarta, dialog dengan Presiden. Yang sudah rahasia umum tidak dipercaya oleh masyarakat Papua. Rahasia umum mereka tidak dipercaya. Iya, betul itu. Nah, karena itu kita membutuhkan orang-orang yang bisa diterima oleh para pihak. Iya. Tentu masing-masing punya profiling yang mungkin oleh TNI Polri, oleh Badan Intelijen Negara. Orang ini punya profiling yang seperti ini. Nah, tolong ini dikesampingkan dulu, tapi kita berupaya untuk menyelesaikan konflik kekerasan yang ada di Papua. Apakah Papua tidak punya pengalaman? Kita sudah punya pengalaman. Dulu tim 100
Ya, tim 100. Itu pengalaman yang paling bermartabat. Nah, kenapa itu tidak bisa dipakai? Nah, harusnya bisa dipakai. Karena itu Komnas HAM, kami mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk satu tim. Tim ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Itu. Oke. Nah, ingat bahwa apa yang diumumkan oleh Panglima TNI itu juga harus menjadi atensi Presiden. Panglima TNI telah mengumumkan apa? Siaga perang. Oke. Itu sama jika kita plesetkan sendiri dia menjadi operasi militer. Kalau tidak dijelaskan kepada prajurit di lapangan, Sama saja dengan siaga iya, itu tadi. ada perintah yang bertanggung jawab Panglima TNI, bukan kami melaksanakan perintah. Itu sangat berbahaya. Itu. Konyolnya lagi, ada partai penguasa memberi dukungan terhadap itu. Bukannya panggil Panglima TNI Untuk menjelaskan. Tapi ada partai penguasa Mendukung. Kami mendukung. Wah, ini partai penguasa ini seakan-akan mendukung operasi untuk membunuh orang Papua, terutama di wilayah Nduga, wilayah Nduga. Dan Komnas HAM sangat menyesalkan ini. Karena kita tahu juga Nduga ini kan sudah, kakak bilang, trauma, sudah berkepanjangan. Banyak masyarakatnya yang di Timika, Betul. Wamena, Betul. Lanijaya terhadap ini peperangan yang terus-menerus terjadi. Iya. Kakak, yang terakhir mungkin penutup dari kakak bahwa apa yang, secara singkat saja, apa yang harus dilakukan saat ini oleh semua pihak tadi terhadap pembebasan ini, terbaik dari kelompok Egyanus Kogoya dan juga TNI Polri. Satu hal yang penting adalah harus bersedia untuk berdialog. Yang kedua, Egyanus harus segera menunjuk siapa yang dipercaya untuk menjadi mediator. Orang itu dipercaya, dan kalau ada orang yang dipercaya TNI Polri, BIN, harus dia tidak boleh dicurigai supaya proses komunikasi ini bisa berjalan. Kalau kakak ini jonjok? Ya tentu itu terserah dia. Tentu sebagai pekerja kemanusiaan, tentu sebagai pimpinan Komnas di Papua, kalau kemudian Komnas diminta, ya kami harus bersedia dong. Oke. Karena memang itu pekerjaan Kami untuk harus meminimalisir. dampak. Jadi ya misalnya sebisa mungkin telah meminta Komnas HAM dan meminta menyebut nama saya. Gitu. Nah tentu dalam tanggung jawab hak asasi manusia tentu sangat bersedia. Sekali lagi misinya adalah misi kemanusiaan. Dengan upaya pembebasan sandera, maka kita menghindari korban yang lebih banyak lagi, baik TNI Polri maupun masyarakat sipil. Yang TPN. Oke. Kakak, terima kasih banyak atas Terima kasih. Ya, sangat bermanfaat bagi kami. Ya, itulah tadi diskusi kita mengenai pilot Susi Air yang sudah 2 bulan yang terus disandra. Semoga ada jalan keluar yang terbaik bagaimana agar masyarakat tidak menjadi korban dan pilotnya bisa diselamatkan dan tidak ada korban. TNI Polri juga mencari win-win solution sehingga tidak terjadi konflik secara berkepanjangan. Terima kasih dan sampai ketemu di konten-konten kami berikutnya. Terima kasih kakak.